Baru aja rilis nih laporan keuangan Bank Panin. Nah, di balik angka-angka ini ada cerita menarik soal kekuatan, risiko, dan juga masa depannya. Yuk, hari ini kita coba jadi detektif keuangan, kita bongkar bareng-bareng ceritanya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal kita jawab sama-sama. Bang Panin ini beneran sehat nggak sih? Atau cuma kelihatannya aja kuat di atas kertas? Oke, kita mulai investigasinya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita intip ruang mesinnya, aset utamanya apa aja. Terus, kita cek risikonya, lihat kualitas pinjamannya. Abis itu, kita periksa denyut nadinya. Gimana pertumbuhan simpanan nasabah? Lanjut, kita lihat fondasinya, seberapa stabil pendanaannya. Dan terakhir, kita sampai ke kesimpulan akhir. Sehat atau gimana? Setiap bank itu kan punya mesin penggerak utama ya. Nah, buat ngertiin Bank Panin, kita harus bongkar dulu nih mesinnya. Kita lihat apa aja isinya. Dan wow, kelihatan jelas banget ya. Mesin penggerak utama bank ini ternyata adalah pinjaman yang diberikan. Ini aset paling gedenya mereka. Jadi ini bukan sekedar bisnis sampingan, tapi ini benar-benar jantung operasinya Bank Panin. Angkanya 123,67 triliun rupiah. Gede banget kan? Biar kebayang nih, angka segitu tuh cukup buat bangun puluhan proyek infrastruktur raksasa di Indonesia. Jadi ya, ini skala bisnis pinjaman mereka. Masif. Dan ini jadi tulang punggung seluruh keuangan bank. Tapi cerita Panin nggak berhenti di situ aja. Mereka punya pemain-pemain lain di timnya. Coba kita lihat salah satu yang paling penting, unit perbankan syariah mereka. 19,1 triliun rupiah. Angka ini bukan cuma tambahan biasa loh, ini artinya diversifikasi. Punya unit syariah yang kuat kayak gini, Panin jadi bisa menjangkau pasar yang beda, sekaligus nyebarin risikonya. Langkah yang cerdas kan? Nah, selanjutnya ada PT Klipan Finance. Ini mesin penting lainnya nih dalam ekosistem Panin Group, yang fokusnya ke pembiayaan konsumen. Hampir 10 triliun rupiah. Kalau tadi ada pinjaman korporat yang besar, nah Klipan Finance ini ibaratnya pasukan daratnya. Mereka yang nargetin pinjaman langsung ke kita-kita, para konsumen, buat beli mobil, rumah, dan kebutuhan lain. Ini jadi pelengkap yang bagus banget dan bikin mereka makin dekat sama nasabah retail. Oke, kita udah tahu mesin pinjaman mereka gede banget. Nah, pertanyaan selanjutnya yang logis banget adalah, seberapa aman sih pinjaman-pinjaman itu? Yuk, sekarang kita periksa kualitas kreditnya. Nah, ini dia yang menarik. Coba lihat, ada penurunan cadangan kerugian untuk pinjaman ke pihak berelasi. Pihak berelasi itu gampangnya ya perusahaan atau orang yang punya hubungan dekat sama bank. Artinya, di tahun 2025, bank ini nyisihin uang lebih sedikit buat jaga-jaga kalau ada kredit macet dari grup ini. Wah, ini sinyal yang perlu kita perhatiin banget. Kalau sebagai analis, saya lihat ini sebagai sinyal kepercayaan diri dari manajemen. Bisa jadi karena kualitas para peminjamnya emang membaik, atau manajemen lagi optimis banget sama prospek ekonomi ke depan. Apapun alasannya, pesannya jelas. Kami merasa lebih aman dengan pinjaman kami sekarang. Kesehatan bank itu nggak cuma dinilai dari aset loh. Coba sekarang kita pindah ke sisi lain dari laporan keuangan. Kita mau lihat apakah bank ini berhasil narik lebih banyak dana dari nasabah? Ini pertanyaan yang krusial banget. Kenapa? Gini, pinjaman yang segitu gedenya itu butuh sumber dana yang stabil dan murah. Dan sumber terbaik ya dari kita, para nasabah. Jadi pertanyaannya, masyarakat makin percaya nggak sih buat naruh duitnya di Panin? Dan data ini menjawabnya dengan sangat jelas. Pertumbuhannya hampir 5 triliun rupiah dalam setahun. Itu bukan angka kecil loh. Ini nunjukin kalau strategi mereka buat narik dana nasabah itu berhasil. Mereka jadi punya bahan bakar yang lebih banyak dan lebih stabil buat mesin pinjaman mereka. Pertumbuhan itu bagus ya, tapi stabilitas itu jauh lebih penting. Nah, sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi. Dari mana sih sumber utama pendanaan Bank Panin ini berasal? Dari semua jenis simpanan yang ada, mana nih yang jadi andalan utamanya? Jawabannya bakal ngasih kita banyak petunjuk soal stabilitas jangka panjang bank ini. Nah, tabel ini nunjukin semuanya dengan gamblang. Lihat deh perbandingannya. Deposito berjangka itu angkanya 81,5 triliun, sementara giro cuma 12,4 triliun. Wah, ini bukan cuma beda, ini namanya dominasi total. Terus kenapa ini penting? Karena deposito berjangka itu kan dana yang dikunci buat periode waktu tertentu. Ini ngasih bank kepastian dan stabilitas pendanaan. Beda banget sama dana giro yang bisa ditarik kapan aja, jadi fondasinya kuat.
Oke, kita udah lihat asetnya, risikonya, pertumbuhannya, sama fondasi pendanaannya. Sekarang, waktunya kita satuin semua kepingan puzzle ini dan lihat gambaran besarnya. Jadi apa kesimpulannya? Sederhananya gini, Bank Panin itu kayak raksasa yang berdiri di atas fondasi yang kokoh. Mesin pinjamannya emang gede banget, tapi risikonya kelihatan terkendali. Dan yang paling penting, bahan bakarnya, yaitu simpanan nasabah yang stabil, terus nambah. Ini bukan bank yang lagi main judi, ini bank yang lagi bangun benteng. Semua tandanya nunjukin kesehatan finansial yang solid. Fondasinya kuat banget. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka bisa bertahan, tapi lebih ke seberapa besar mereka bisa tumbuh. Dengan stabilitas yang mereka punya ini, tantangan berikutnya adalah mengubah ukuran jadi dominasi. Jadi, apakah Bank Panin bakal jadi sekedar pemain besar atau mereka bisa jadi penguasa pasar? Nah, cuma waktu yang bisa jawab.